Belum ya, oke. Ini tentang peluang sekarang ya, hari ini Bella ya. Oke, yang peluang punya, jadi misalnya yang pertama sekali kita pakai ada koin gitu. Koin ya. Koin ini punya berapa muka? Dua. Ada dua muka, yaitu pertama ada angka, kemudian yang muka keduanya itu ada gambar ya. Nah, kalau koinnya dilempar satu kali, dilempar satu kali. Nah, anggota yang mungkin keluar itu namanya ruang sampel. Ruang sampelnya itu berarti ada angka dan ada gambar. Ini ruang sampel ya. Berarti jumlah daripada ruang sampel ini ada dua. Nah, titik sampel untuk angka, titik sampel itu oma singkat TS ya. Titik sampel angka itu ada satu, yaitu hanya ada angka saja. Berarti banyaknya daripada angka itu sama dengan satu. Demikian pula untuk gambar. Banyaknya gambar itu juga ada satu. Nah, jadi kalau misalnya kita lempar satu kali, maka peluang munculnya itu angka, itu berarti sama dengan N dari angka ini kita bagi dengan N-nya ruang sampel. Nah, N angkanya satu. Ruang sampelnya ada dua, berarti satu per dua. Kemudian peluang daripada gambar juga sama dengan N daripada gambar, kita bagi dengan ruang sampelnya daripada gambar. Ini daripada ini koin ini ya. Jadi berarti ini juga sama dengan satu per dua. Nah, sekarang misalnya koinnya dilempar 10 kali ya, 10 kali. Jadi ada yang namanya frekuensi harapan. Frekuensi harapan itu disingkat FH ini. Frekuensi harapan munculnya angka berarti angka diharapkan munculnya berapa kali? Berarti peluang daripada angka kita kalikan dengan banyaknya lemparan. Nah, berarti sama dengan satu per 2 kita kalikan 10 maka sama dengan 5 kali. Demikian juga untuk frekuensi harapan munculnya gambar. Ini juga sama ya, sama dengan peluang dari gambar kita kalikan dengan banyaknya lemparan. Jadi ini sama dengan satu per 2 dikalikan dengan 10, ini akan sama dengan 5 kali muncul. Itu adalah frekuensi harapan. Oke, jelas sampai di sini Bella? Ya. Ya, oke. Nah, sekarang misalnya pada pelemparan satu dadu, jadi dadu dilempar misalnya 10 kali, ternyata angka muncul 6 kali. 6 kali. Nah, ditanyakan berapakah frekuensi relatif. Frekuensi relatif itu FR. Daripada angka, kemudian berapakah frekuensi relatif daripada gambar. Nah, untuk cari frekuensi relatif daripada angka, itu berarti sama dengan munculnya itu berapa kali. Jadi ini berarti sama dengan frekuensinya angka, kita bagikan dengan ruang sampelnya, ya. Atau banyaknya lemparan, sorry, banyaknya lemparan N-nya. Nah, karena angka muncul 6 kali, maka ini sama dengan 6 dibagi dengan 10. Gitu. Itu frekuensi relatifnya. Kemudian untuk frekuensi relatif gambar, berarti ini adalah F-nya gambar dibagi dengan banyaknya lemparan. Berarti ini sama dengan 4 per 10. Karena dia munculnya itu 4 kali gitu. Oke? Oke. Ya, nah sekarang misalnya kalau untuk dua koin, ya, untuk dua koin berarti koin yang pertama, ini koin pertama ya, ini adalah koin satu gitu. Koin satu ini munculnya adalah bisa angka, bisa juga gambar. Nah, masing-masing ini kita juga pasangkan dengan koin yang kedua, ya. Jadi itu koin satu. Nah, di sini ada koin dua, ini ada koin dua, oke. Nah, di koin 2 ini juga ada angka dan ada juga gambar. Ini juga ada angka, ini ada gambar. Jadi ini adalah koin 2. Koin 2, ini juga koin 2. Maka jika koin satu muncul angka, koin 2 muncul gambar, angka berarti ini akan muncul angka, koma, angka. Ya, angka satu, koma, angka 2 begitu ya. Nah, yang di sini berarti sama dengan angka koin pertama, koma, gambar koin kedua.
Yang di sini berarti sama saja dengan gambar koin pertama, kemudian angka koin kedua. Yang ini berarti nanti pasangannya adalah gambar satu dengan gambar koin kedua, gitu. Berarti ini ruang sampelnya ada satu, dua, tiga, empat. Jadi di sini ruang sampelnya itu ada empat. Nah, yang ini itu boleh digambarkan dengan menggunakan tabel. Ini namanya diagram pohon ini ya. Bisa pakai ini. Nah, untuk menggambarkan ruang sampelnya. Ini kalau dua koin ya. Nah, seperti ini. Kita belah nih. Ya, gini. Jadi yang di sini misalnya adalah koin satu, ini adalah koin dua. Ini ada angka, ada gambar. Yang ini ada angka, ini ada gambar. Jadi di sini berarti angka, koma angka. Yang di sini adalah angka, koma gambar. Yang di sini adalah gambar, koma angka. Di sini adalah gambar, koma gambar. Kalau begitu, ini ruang sampelnya ada satu, dua, tiga, empat ya. Ruang sampel ada empat. Nah, misalnya kita mau cari peluang muncul satu gambar. Nah, satu gambar itu sama dengan berapa? Berarti sebuah yang mengandung satu gambar. Nah, yang ada satu gambar ini kan ada angka gambar dan ada gambar angka. Berarti ada dua nih titik sampelnya. Maka ini peluangnya berarti sama dengan dua dibagi dengan empat atau sama dengan satu per dua. Lalu kalau peluang munculnya satu angka ini ada ini. Ini angka gambar, gambar angka juga satu angka. Berarti ini juga sama dengan 2 per 4 atau sama dengan satu per 2. Lalu kalau munculnya itu dua gambar. Nah, kalau muncul dua gambar berarti hanya ada satu nih, ya. Maka ini sama dengan satu per 4. Kemudian peluang muncul dua angka itu berarti juga sama dengan satu per 4. Tetapi kalau peluang eh, munculnya paling sedikit satu angka, berarti lebih besar atau sama dengan satu angka. Nah, yang paling sedikit satu angka, berarti dua angka boleh dong, berarti ada satu, dua, tiga. Nah, maka ini sama dengan 3/4. Sama kalau peluang munculnya lebih besar atau sama dengan atau paling sedikit satu gambar. Berarti boleh satu gambar dan dua gambar, nggak apa-apa. Jadi di sini berarti sama dengan 3/4. Begitu. Sampai di sini oke, Bella? Oke ya. Hmm. Oke, sekarang kalau misalnya tiga angka gitu ya, apa tiga koin, itu untuk dua koin. Nah, sekarang untuk tiga koin, tiga koin berarti dari yang awal ini ya, nah nanti ini nyabang lagi nih, ini bercabang lagi, nah bercabang lagi, ini juga bercabang lagi, nanti ini bercabang lagi, ini bercabang lagi, sampai tiga cabang berarti pohonnya. Sampai tiga cabang, yang ini juga bercabang lagi. Tuh, pakai ini lebih gampang. Ya, ini bercabang lagi. Ah, ini juga bercabang lagi. Ya, seperti ini. Jadi di sini adalah, ini koin satu, ini angka, di sini adalah gambar. Lalu yang di sini adalah angka lagi, ini adalah gambar. Ini adalah angka, ini ada gambar. Yang di sini juga ada angka, ada gambar, ini ada angka, ada gambar, ini ada angka, ada gambar, ini ada angka, ada gambar. Ya. Jadi yang di sini berarti angka, angka, angka. Angka, koma, angka, koma, angka. Yang di sini berarti jadi angka, angka, gambar. Yang di sini berarti angka, gambar, angka. Yang di sini berarti angka, gambar, gambar. Ini berarti gambar, angka, angka. Yang di sini berarti gambar, angka, gambar. Lalu ini berarti sama dengan gambar, gambar, angka. Ini berarti adalah gambar, gambar, gambar. Nah, ini ruang sampelnya berarti ada satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ruang sampel ada 8. Nah, ini juga bisa digambarkan dengan menggunakan tabel, boleh, gak apa-apa.
Nah, seperti ini tabelnya supaya lebih gampang, nggak ribet ya. Oke, seperti ini. Jadi misalnya di sini adalah koin ketiga, yang di sini adalah koin satu dan dua, ya. Nah, satu dua berarti ada angka, angka, kemudian angka, gambar, gambar, angka, gambar, gambar. Yang di sini berarti adalah angka dan gambar. Jadi ini berarti angka, angka, angka. Ini adalah angka, angka, gambar. Yang di sini berarti adalah angka, gambar, angka. Ini gambar, gambar, angka, gambar, gambar. Di sini berarti gambar, angka, angka. Lalu di sini adalah gambar, angka, gambar. Yang di sini berarti gambar, gambar, angka. Yang ini berarti gambar, gambar, gambar. Ah, begitu. Jadi kalau misalnya ditanyakan berapakah peluang munculnya dua angka, ya kita cari yang mengandung dua angka itu ada berapa. Ini satu, ya. Yang dua angka nih, kita hitung. Oh, ini ada satu, dua, tiga. Hanya ada tiga. Berarti ini sama dengan 3/8. Kalau peluang munculnya misalnya tiga gambar. Tiga gambar. Oh, tiga gambar itu cuman ada satu nih. Yang mengandung tiga gambar, yaitu yang ini. Maka ini berarti sama dengan 1/8. Kemudian kalau misalnya munculnya peluang lebih besar sama dengan satu angka. Nah, lebih besar sama dengan satu angka berarti satu angka masuk, dua angka masuk, tiga angka juga masuk gitu ya. Nah, paling sedikit satu angka. Yang mengandung satu angka itu ini ada satu, dua, kemudian tiga. Lalu ini empat, lima, enam, tujuh. Maka di sini sama saja dengan 7/8. Kemudian peluang misalnya lebih besar sama dengan dua gambar. Berarti tiga gambar masuk. Ya. Nah, kita lihat lagi. Paling sedikit dua gambar. Yang dua gambar mana? Satu gambar berarti tidak masuk. Maka ini masuk. Satu. Kemudian dua. Tiga, empat. Nah, maka ini sama dengan 4/8 atau sama dengan 1/2. Oke? Bisa? Saya? Oke. Nah, sekarang untuk dadu ya, dadu. Berikutnya adalah dadu. Nah, dadu yang umum dipakai itu bermata 6 ya, bermata 6. Bermata 6. Berarti anggota daripada ruang sampelnya ada angka satu, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya berarti N ruang sampelnya itu sama saja dengan 6. Nah, kalau misalnya ganjil, titik sampel daripada ganjil. Ganjil itu ada angka 1, 3, 5. Lalu titik sampel dari genap Tiga, ada 3. Oke, ada 3 dua, ya. Karena empat, ini lima. titik sampel berarti ini 2, 4, 6. Nah, kemudian misalnya titik sampel kurang dari 4. Berarti angka berapa? Satu dan Satu, tiga. 2, 3. Kurang dari 4 toh, kurang dari 4. Lalu titik sampel prima. Hmm, Prima berarti dua, 2, tiga, 3, lima. 5. Oke. Lalu titik sampel genap prima. Dua. Oke. Berarti ini sama dengan 2 saja. Nah, macam-macam nanti tergantung lagi ya. Nah, tergantung yang diminta yang apa. Kita harus tahu karena ini kan sudah angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 jadi banyak banyak macam bisa bisa dicari begitu. Nah, sekarang di sini kalau misalnya kita cari peluangnya ya. Jadi kalau ini misalnya peluang ganjil berarti sama dengan 3/6 atau sama dengan 1/2. Lalu peluang genap berarti anggotanya genap ada 3 kan? Maka ini juga sama dengan 3/6 sama dengan 1/2.
Lalu yang di sini kalau peluang kurang daripada 4, berarti sama dengan 3/6 juga kan? Sama dengan 1/2. Lalu di sini peluang munculnya prima. Prima. Nah, sama dengan 3/6 atau sama dengan 1/2. Lalu di sini misalnya peluang genap prima. Nah, berarti sama dengan 1/6. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Oke, nah sebelum itu sekarang kita yang ke kelereng dulu ya, yang kelereng dulu. Jadi misalnya ini ada satu kantong nih. Di Ada dalam satu kantong ini ada misalnya bola merah, ada 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian bola kuning ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian bola hijau ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian bola biru ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ya. Ini dalam satu kantong ini ada ini semua. Nah, sekarang berarti kita lihat dulu. Yang merah ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Oke, kuning ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Oke, kemudian hijau ada berapa? 12. 12. Lalu biru ada berapa? 8. 8. Oke, berarti ruang sampelnya itu nanti dijumlah semua. 5 Hmm, ditambah 10 ditambah 12 ditambah 8. Maka ada berapa? 35. 35. Oke, berarti kalau ditanyakan peluang munculnya merah, berarti sama 5 dengan per 5 per tiga tiga puluh puluh lima lima. Kemudian kalau ada peluang munculnya bukan merah, itu dicoret. Berarti ya selain merah, berarti ada berapa? 2, 30 per Oke, tiga puluh 30 lima per 35. Lalu peluang munculnya hijau. Hijau ada berapa? 12 per dua tiga belas puluh per lima 35. Kemudian peluang munculnya biru. 8 per tiga 8 puluh per 35. Peluang munculnya bukan biru. Berarti selain biru, berarti dua dikurang. puluh Oke, tujuh per dua tiga puluh puluh tujuh lima per 35. Nah, ini disederhanakan ya. Kalau masih bisa ya, berarti ini 1/7. Yang di sini berarti 6/5. Ini nggak bisa, ini nggak bisa, ini juga nggak bisa. Lalu misalnya lagi peluang munculnya putih. Ada nggak yang warna putih? Enggak, Nggak jadi ada, nol. berarti nol. Ya, nah, ya peluang munculnya putih nol. Nah, jadi apa peluang itu nilai daripada peluang itu paling kecil adalah nol. Kemudian paling berikutnya lagi adalah pasti ada itu berarti satu ya. Jadi ini nilai peluang. Nilai peluang itu antara nol sampai dengan satu seperti itu. Jadi, misalnya kalau peluang hari ini hujan, hujan itu sama dengan 0,4. Misalnya ini ya. Jadi kalau ditanyakan peluang hari ini tidak hujan, maka sama dengan 1 dikurangi 0,4 sama dengan 0,6. Peluang misalnya sakit, itu sama dengan 0,3. Maka peluang tidak sakit, dicoret di atasnya ya, berarti ini sama dengan 1 dikurangi dengan 0,3 atau sama dengan 0,7. 7. Ya, oke ya. Jadi contoh yang lain lagi itu misalnya dalam suatu kelas itu atau di sekolah ya, di sekolah itu jumlah siswanya itu misalnya ada 200 orang gitu ya. Kemudian peluang masuk itu sama dengan 0,9. Nah, sekarang kalau Oke. yang ditanyakan berapakah banyak yang kemungkinan tidak masuk ya. Jadi frekuensinya untuk yang
tidak masuk. Itu sama dengan berapa? Nah, sekarang berarti kita cari peluang tidak masuk. Masuk 0,9 berarti tidak masuk 1 dikurangi 0,9. Maka ini sama dengan 0,1. Jadi kalau frekuensi yang tidak masuk, ini namanya frekuensi harapan yang tidak masuk, ya. Ini berarti sama dengan 0,1 kita kalikan dengan jumlah siswa 200, maka ini ada 20 orang. Seperti itu. Oke, Bella? Oke. Oke, jadi misalnya di dalam suatu kota itu jumlah penduduknya ada 5.000. Nah, sekarang itu sedang ada wabah COVID misalnya. Ada wabah COVID. Jadi peluang terserang COVID COVID itu misalnya sama dengan 0,8. Nah, jadi perkiraan berapa banyak yang kena COVID? Jadi frekuensi harapan yang kena COVID. Itu ada berapa? Kemudian frekuensi harapan yang tidak diharapkan tidak kena COVID itu kira-kira sama dengan berapa? Jadi kalau peluang COVID, banyaknya yang kena COVID, itu berarti sama dengan 0,8 kita kalikan dengan 5.000 orang. Maka akan sama dengan 4.000 orang akan kena COVID. Kemudian kalau yang tidak kena COVID, ya ini berarti sama dengan 1 dikurangi 0,8 kita kalikan dengan 5.000. Atau sama dengan 1.000 orang. Oke? Bisa? Bisa. Oke, nah sekarang lagi nih ya. Masih di sini yang ada koin-koin gitu ya. Nah, ini ada koin warna biru, One, kelereng, sorry two, bukan koin. Ada kelereng, ini warna biru, kemudian ada warna merah, lalu ada warna hijau, kemudian ada lagi warna hitam gitu, ada kelereng hitam nih. Oke, seperti ini. Nah, kita harus tulis dulu tuh jumlahnya merah ada berapa? hmm, 1, 2, 3, 7, 7. Oke, jumlahnya biru ada 4. 4. Hijau ada 1, 2, 3, 4, 5, 10. 10. Kemudian hitam 5. ada 5. Oke, jadi ruang sampelnya jumlahnya ada 7 tambah Um, 4 tambah 10 tambah 5. Sama dengan 26 dua ya? puluh delapan. 28. Empat. 28. Eh, masa 28? Ini kan 11. 26. Oh, itu. Ya, Hmm, Nah, sekarang misalnya ditanyakan peluang munculnya merah atau biru. Nah, kalau peluang munculnya merah atau biru berarti boleh merah dan boleh biru. Jadi ini berarti sama dengan peluang daripada merah, kita tambahkan peluang daripada biru. Ya. Nah, merah hmm. itu ada berapa? Ada 7, biru ada 4. Berarti ini 7 ditambah dengan 4, kita bagi dengan oh, terpencet ini. Bagi dengan. Dia jalan sendiri. Kenapa ini? Nakal. Ya, nah, ini berarti ditambah nih ya, ditambah. Jadi ini dibagi dengan 26. Ya, berarti sama dengan 11/26. Nah, kemudian kalau misalnya peluang munculnya bukan hijau, bukan hijau. Bukan hijau. Bukan Ada hijau. 16/26. 16/26. Peluang munculnya bukan merah atau bukan hitam. Berarti Hmm,
bukan merah atau bukan hitam. Nah, Dua sekarang pada peluang, enam. peluang, peluang bukan merah ada berapa? Yang selain merah Ada 19. ada 19. Terus bukan hitam 21. 21. Ini kita bagi dengan 36. Berarti sama dengan berapa? Kenapa 36? 26. Hmm, Tapi ini 40. ah, sekarang tapi ini kalau bukan merah, ini tetap harus dikurangi nih. Ini kan jadi berapa ini? 40 kan? 40. Nggak 40 nggak mungkin. Ini kita harus kurangi lagi nih, ya. Harus dikurangi nih, ya. Jadi karena hitamnya juga enggak mau hitam. Jadi kalau bukan hitam itu berarti selain hitam masuk, tapi ini kan bukan merah, berarti merahnya nggak masuk juga nih. Karena kalau tidak nanti nilainya lebih lebih besar daripada satu, nggak boleh itu. Ini kan kalau kita bagi dengan 26, ini kan berarti berapa? 30, 20, 30, 40 ya? 40 per 26. Nah, ini kan berarti lebih besar dari satu. Sedangkan nilai peluang itu tidak boleh lebih besar daripada satu. Gitu. Seperti itu. Jadi ini tidak bisa pakai ini. Jadi kalau bukan merah dan bukan hitam atau bukan hitam, berarti yang merah dan hitam tidak bisa masuk gitu loh. Kalau hitam tidak bisa masuk, merah juga nggak bisa masuk. Jadi selain merah dan hitam ada berapa? Ah, 14. 14. Berarti ini Eh, sama dengan ya 14. 14 ya per 26. Atau ini diringkas menjadi berapa? 7 per 13. Yang di sini jadi 13 per 8 ya, 8 per 13. Nah, seperti itu ya. Oke? Bisa ya? Ya. Ya, Nah, sekarang selain atau itu bisa juga ada dan. Kalau dan itu dan dikali, ya. Kalau dan itu dikali. Jadi misalnya ada dadu ya, lagi dadu. Dadu dilempar misalnya 10 kali nggak apa-apa lah ya. Dadunya bermata 6. Kalau bermata 6 berarti ruang sampelnya tadi ada berapa? Satu, 6. dua, tiga, empat, lima, enam gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya peluang munculnya ganjil dan peluang munculnya prima. Ah, Ganjil 5. iya, ganjil dan prima. Nah, kalau ganjil dan prima, ini berarti sama saja dengan peluang ganjil kita kalikan dengan peluang prima. Gitu. Kenapa harus dikali? Untuk yang operasi dan itu kali. Pakai kali memang. Kalau atau itu tadi sebetulnya bisa dikasih union seperti ini. Jadi kalau peluang munculnya ganjil atau munculnya genap atau ganjil ganjil atau genap gitu. Itu ditambah ya. Jadi ini peluang ganjil atau genap. Nah, ini ditambah. Ini sama saja dengan peluang ganjil ditambah dengan peluang genap. Ah, dikurangi sebetulnya harusnya peluang antara ganjil dan genap. Ganjil irisan genap. Tapi kan tidak ada bilangan ganjil yang genap. Berarti ini sama dengan nol gitu. Nah, jadi ini ganjil itu kan sama dengan berapa? 3 per 6 kan? Genap 3 per 6 juga kan? Ini dikurangi nol. Karena tidak ada yang ganjil dan genap itu nggak ada. Maka ini sama dengan berapa? 6 per 6. Oh, berarti pasti dapat gitu. Pasti dapat. Nah, ini kalau kalau dan itu kali ya. Peluangnya itu kalau dan itu operasinya itu jadi kali gitu. Nah, ganjil itu adalah berapa? 3 per 1, 2, 3. 3 per 6 ya. Kemudian prima berapa? 2 2 3 per 5 6. berarti ini adalah 3 per 6. 3 per 6 ya. Ini dikalikan ini ya, dikali. Nah, ini berarti sama dengan berapa? 9 per 9 tiga per puluh tiga enam puluh enam. atau sama dengan 1/4. Nah, sekarang sebetulnya yang genap dan prima, yang genap dan prima itu berapa? 1. Hanya ada satu ya, genap dan prima itu hanya ada satu. Cuma ini peluangnya, cara yang ngitung itu seperti ini. Jadi peluang yang genap dan prima
Seperti itu. Oke, nah ini juga kemudian. Oke, oke, udah cocok seperti itu. Nah, sekarang misalnya untuk yang berikutnya yang dua dadu misalnya ya, dua dadu, dua dadu itu sebaiknya kita pakai tabel gini supaya enggak setengah mati. Oke, nah dua dadu berarti ini ada angka satu, angka dua, angka tiga, angka empat, angka lima, angka enam. Ini juga ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam ya. Nah, ruang sampelnya berarti ada berapa banyak nih? Ada berapa? Kalau ini 6 ke sana 6. Berarti ada? 36. Yes, cocok. Ada 36 ya. Ada 36. Oke. Nah, ini kalau yang dua dadu itu banyak bisa dibacem-bacemin ya. Yang ini di sini adalah dadu pertama, ini dadu kedua gitu. Nah, sekarang misalnya ditanyakan itu ada peluang, ruang sampel ada 36 ya. Peluang misalnya jumlah itu pakai ini ya, sigma ya. Jumlah sama dengan 10. Jumlah sama Hmm. dengan 10, berarti kita cari pasangan dadu itu yang jumlahnya sama dengan 10. Oh, Yang ada 10 itu memungkinkan yang angka berapa dengan berapa? Mulai dari berapa dan berapa? 5 dan 5 dengan 5. 5, kemudian 4 dengan 6 dengan 6, lalu 4. 6 dengan 4. Berarti hanya ada 3 kan? Hanya ada 3, Iya. maka ini sama dengan 3/36 atau sama dengan 1/12. Sekarang peluang munculnya dadu satu ganjil. Dadu Kalau dadu satu. satu ganjil, dadu satu kan yang ini, yang ganjil. Ini kan berarti yang mana? Dadu satu ganjil. Berarti kan ini boleh. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Lalu satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ini lagi satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Berarti ada berapa? 1, 2, 3. 18. 18/36 atau sama dengan 1/2. Lalu peluang misalnya jumlah kurang dari 12. Yang Oh, jumlahnya sama dengan 12 itu yang mana? 6 tambah 6. 6 dengan 6. Berarti selain 6 dengan 6 ada berapa? Karena kan kurang dari 12. 12 nggak masuk. Jumlahnya ada 36. 30. Yang jumlah 12 hanya ada satu. Berarti ini sama dengan berapa? tiga tiga puluh puluh lima ya. per Eh, 36. Ya, tiga seperti puluh itu. Jadi ini yang ini banyak banyak sekali bisa dimacam-macamkan. Kemudian misalnya peluang jumlah lebih besar sama dengan 10. Nah, kita cari dulu yang jumlahnya sama dengan 10 dulu. Berarti 3. Hah? Yang Mana? jumlahnya sama dengan 10 ada 3 itu yang Ada centangkan biru. ada 3. Oh, ini ya jumlahnya ada 10 ya. Berarti ini satu, dua, tiga. Ini yang lebih apa yang jumlahnya 10. Berarti yang lebih besar kan yang di sebelah sini. Berarti ini masuk satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Maka ini ada 6/36 atau sama dengan 1/6. Seperti itu. Lalu misalnya lagi peluang jumlahnya itu lebih kecil sama dengan 4. Lebih kecil sama dengan 4. Yang sama dengan 4 itu yang mana? Berarti 1, 3 ya. Ini ya, 1, 2, 3. Ini berarti masuk 4, 5, 6. Maka ini sama dengan 6/36 atau sama dengan 1/6. 6. Seperti itu ya.
Jadi gampang sekali ini untuk peluang-peluang. Kalau misalnya ini dilempar 100 kali. Dilempar 100 kali. Lalu ditanyakan berapakah frekuensi harapan eh, jumlah genap. Nah, berarti ini sama saja peluang genap. Ini kita kalikan dengan 100 kali. Nah, peluang genap. Jumlah genap. Kita harus cari nih. Angka satu pasangan dengan ganjil. Angka genap pasangan dengan genap. Kira-kira berapa Ada ini? maksudnya. Yang bisa pasang jadi satu kan pasangan dengan genap. Apa ganjil pasangan dengan ganjil atau genap pasangan dengan genap itu kan pasti hasilnya genap kan? Ya, 36 Ya. selesai. Hah? Hmm, Masa? 36. Masa 36? Bentar. Ini ini ganjil dengan ganjil masuk ya. Ganjil dengan ganjil masuk. Ganjil dengan ganjil masuk. Kemudian dengan genap. Genap. Ganjil dengan ganjil. Genap dengan genap. Oh ya, Ganjil ya. dengan ganjil. Bahaya, 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 Ganjil. bahaya. Genap dengan genap. Berapa? Kan setengah saja ini. Yang di sini kan cuma tiga. Tiga, tiga, Satu, tiga, dua, tiga. Berarti satu, delapan dua, tiga. belas kan? 18. 18 per 36 kita kalikan dengan 100. Maka ini sama dengan 1/2 kali 100 berarti dia akan muncul berapa? 50 kali. 50. Ya. Jadi ini nggak usah ditulis ini angka-angkanya. Jadi kalau yang dua dadu itu seperti itu. Begitu Bella. Oke. Bisa dipahami tentang peluang ini. Nanti sebentar sesi 2 kita lanjut ke latihan soal yang ada di buku. Boleh? Tik, coba Oma carikan yang dari buku SMP punya. Oke? Eh, Sip. Wah.